Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keisha Salsabila, mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan NIM 25308211028. Di video ini, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi khas Indonesia. Topik ini menarik karena Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, di video ini saya akan menjelaskan secara singkat dan santai mulai dari apa itu ideologi, kenapa Pancasila disebut khas Indonesia, sampai contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu R. Eriska Ginalita Dwi Putri, SHMH. Kalau kita bicara tentang ideologi, mungkin sebagian dari kita langsung membayangkan sesuatu yang berat dan teoritis. Padahal sebenarnya konsep ideologi itu cukup sederhana dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Secara umum, ideologi bisa diartikan sebagai kumpulan nilai, gagasan, dan pandangan hidup yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan, baik oleh individu maupun oleh suatu bangsa. Ideologi ini berfungsi sebagai pegangan dalam menentukan arah, sikap, dan keputusan yang akan diambil. Sederhananya, ideologi itu seperti kompas. Ketika kita bepergian, kompas selalu membantu kita menentukan arah agar tidak tersesat. Begitu juga dengan sebuah negara. Tanpa ideologi, sebuah negara akan kehilangan arah karena tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah sebabnya setiap negara di dunia pasti memiliki ideologi. Ideologi ini menjadi dasar dalam penyusunan aturan, sistem pemerintahan, hingga kebijakan yang dibuat oleh negara tersebut. Meskipun bentuk dan isinya berbeda-beda, tujuannya tetap sama, yaitu untuk menjaga ketertiban, persatuan, dan kesejahteraan masyarakatnya. Di Indonesia sendiri, ideologi bangsa kita adalah Pancasila. Pancasila bukan hanya sekadar simbol negara atau tulisan yang ada di dinding kelas, tetapi merupakan dasar pemikiran dan nilai utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak awal kemerdekaan, Pancasila sudah disepakati sebagai ideologi yang paling sesuai dengan kondisi dan karakter masyarakat Indonesia. Pancasila disebut sebagai ideologi bangsa Indonesia karena nilai-nilainya digali langsung dari budaya, sejarah, dan kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan rasa kemanusiaan sebenarnya sudah hidup di tengah masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka. Para pendiri bangsa kemudian merumuskannya menjadi Pancasila agar dapat dijadikan pedoman bersama. Selain itu, Pancasila berisi nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa yang sangat penting. Nilai ketuhanan mengajarkan kita untuk menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Nilai kemanusiaan mengingatkan kita untuk saling menghargai sebagai sesama manusia. Nilai persatuan mengajak kita untuk tetap bersatu meskipun berbeda-beda. Nilai kerakyatan mengajarkan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan nilai keadilan sosial menekankan pentingnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kita perhatikan lebih dalam, nilai-nilai dalam Pancasila sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Mulai dari cara kita bersikap kepada orang lain, bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat, hingga bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan pedoman hidup suatu bangsa, dan bagi Indonesia, pedoman tersebut adalah Pancasila. Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
agar bangsa Indonesia tetap memiliki arah yang jelas dan tidak kehilangan jati dirinya. Kalau kita sudah tahu apa itu ideologi dan apa itu Pancasila, sekarang muncul pertanyaan penting. Kenapa sih Pancasila disebut sebagai ideologi khas Indonesia? Apa yang membedakannya dengan ideologi-ideologi lain di dunia? Pertama, Pancasila disebut khas Indonesia karena lahir dari sejarah bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai yang ada di dalamnya tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dirumuskan melalui proses panjang menjelang kemerdekaan. Ketika para pendiri bangsa berdiskusi dan mencari dasar yang paling cocok untuk negara yang sangat beragam seperti Indonesia, mereka mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, serta karakter masyarakat saat itu. Sehingga Pancasila benar-benar mencerminkan jati diri bangsa. Selain itu, Pancasila juga digali dari nilai budaya dan adat masyarakat Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat kita sudah mengenal gotong royong, musyawarah untuk mufakat, sikap saling menghormati, dan rasa kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai inilah yang kemudian dirangkum dan dirumuskan menjadi 5 sila dalam Pancasila. Jadi, bisa dibilang Pancasila bukan sesuatu yang asing, melainkan berasal dari kebiasaan hidup bangsa kita sendiri. Yang menarik, meskipun dunia mengenal berbagai ideologi, seperti liberalisme, sosialisme, atau komunisme, Pancasila bukan hasil meniru ideologi negara lain. Pancasila memiliki ciri khas tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang majemuk, dengan ratusan suku, bahasa, dan latar belakang budaya yang berbeda. Inilah yang membuat Pancasila menjadi ideologi yang unik dan tidak bisa disamakan begitu saja dengan ideologi negara lain. Selanjutnya, hal yang sangat penting adalah bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan keberagaman. Justru sebaliknya, Pancasila hadir untuk menjaga agar keberagaman yang ada di Indonesia tetap bisa hidup berdampingan secara damai. Dalam sila pertama misalnya, kita diajarkan untuk menghormati perbedaan keyakinan dan beragama secara toleran. Artinya, meskipun kita menganut agama atau kepercayaan yang berbeda-beda, kita tetap saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian, Pancasila juga mengakui keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Pancasila menjadi payung bersama agar perbedaan ini tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru menjadi kekuatan bangsa. Selain itu, Pancasila juga menjunjung persatuan. Walaupun kita berbeda latar belakang, kita tetap disatukan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Inilah semangat yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu makna singkat dari masing-masing sila Pancasila yang akan kita bahas dengan cara yang santai dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita tentang toleransi dan sikap saling menghormati antara umat beragama. Bukan hanya soal beribadah, tapi juga tentang bagaimana kita hidup berdampingan secara damai dengan orang yang berbeda keyakinan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengingatkan kita untuk saling menghargai sebagai sesama manusia, tidak merendahkan orang lain, tidak melakukan kekerasan, dan menjunjung nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial. Sila ketiga, persatuan Indonesia, berkaitan dengan cinta tanah air dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.
Ini bisa diwujudkan dengan menjaga kerukunan, tidak mudah terprovokasi oleh perpecahan, serta menghargai perbedaan yang ada. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan kita pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa diterapkan saat berdiskusi di kelas, di organisasi, atau dalam lingkungan masyarakat, di mana setiap orang diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Dan terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya keadilan untuk semua, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Artinya, kita diajak untuk bersikap adil, peduli terhadap sesama, dan tidak mementingkan diri sendiri. Semua nilai tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan utuh. Nilai inilah yang membuat Pancasila unik, karena bisa menyatukan perbedaan tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Di tengah keberagaman yang sangat luas, Pancasila menjadi titik temu yang mempersatukan bangsa Indonesia. Setelah membahas Pancasila sebagai ideologi khas Indonesia, sekarang kita masuk ke bagian yang paling dekat dengan kehidupan kita, yaitu bagaimana sih Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kadang kita menganggap Pancasila itu hanya sebatas hafalan 5 sila. Padahal, kalau kita perhatikan lebih dalam, nilai-nilai di dalamnya sebenarnya sering kita praktikkan, bahkan mungkin tanpa kita sadari. Seperti yang tadi sempat disinggung, kalau kita sadari sebenarnya nilai Pancasila itu dekat banget loh dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan tanpa kita sadari. Contoh pertama, menghormati teman yang berbeda agama di sekolah, kampus, atau tempat kerja. Kita pasti bertemu dengan orang-orang dengan latar belakang dan keyakinan yang berbeda-beda. Sikap sederhana seperti memberi kesempatan teman beribadah, tidak mengejek kepercayaannya, atau ikut menjaga suasana tetap rukun, itu sudah mencerminkan nilai sila pertama tentang ketuhanan dan toleransi antar umat beragama. Contoh berikutnya adalah tidak membuli di media sosial. Di era digital seperti sekarang, komentar kita di internet bisa berdampak besar bagi orang lain. Menghindari ujaran kebencian, tidak menyebarkan hoaks, serta menghormati pendapat orang lain merupakan bentuk penerapan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa kita memperlakukan orang lain dengan hormat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Selanjutnya, ada contoh gotong royong di lingkungan sekitar. Misalnya, ikut kerja bakti, membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang kesulitan, atau terlibat dalam kegiatan sosial di kampung atau kompleks tempat tinggal kita. Kegiatan seperti ini mencerminkan sila ketiga persatuan Indonesia, karena melalui gotong royong kita belajar untuk bekerja sama dan memperkuat rasa kebersamaan sebagai satu komunitas. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering dihadapkan pada perbedaan pendapat. Nah, disinilah pentingnya diskusi dan musyawarah, baik itu saat menentukan keputusan di organisasi, kelompok tugas, atau rapat warga. Kita diajak untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan dan terbuka, serta mau mendengarkan dari sudut pandang orang lain. Ini merupakan penerapan sila keempat yang menekankan bahwa keputusan sebaiknya diambil melalui musyawarah demi mencapai kesepakatan bersama. Contoh lainnya yang juga tidak kalah penting adalah
bersikap adil dan tidak egois. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa berupa berbagi dengan teman, tidak mengambil hak orang lain, tidak pilih kasih, serta peduli terhadap mereka yang membutuhkan. Sikap seperti ini mencerminkan sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana setiap orang diajak untuk memperhatikan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi. Kalau kita perhatikan, semua contoh tadi sebenarnya sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa harus menunggu menjadi pejabat atau tokoh penting. Justru, melalui tindakan-tindakan kecil itulah nilai Pancasila benar-benar hidup dalam masyarakat. Dengan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita ikut menjaga persatuan, memperkuat rasa saling menghormati, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis. Hal-hal kecil seperti bersikap sopan, membantu sesama, dan menghargai perbedaan, kalau dilakukan secara konsisten, bisa memberikan dampak besar bagi kehidupan bersama.